Operasi gabungan aparat keamanan kembali digelar di wilayah Papua Pegunungan. Dalam operasi terbaru yang berlangsung awal Januari 2026, pasukan khusus TNI yang melibatkan Denjaka, Kopassus, Marinir, serta prajurit Kostrad melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata yang dikategorikan pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dari keterangan aparat, operasi yang dilaksanakan pada 1 Januari tersebut berhasil menekan aktivitas kelompok bersenjata di wilayah Yahukimo. 3 lokasi yang disebut sebagai markas KKB dilaporkan berhasil dikuasai kembali oleh aparat, sementara 1 batalion kelompok tersebut diklaim berhasil dipukul mundur. Pihak keamanan menyebut bahwa dalam proses itu mereka hanya melepaskan tembakan peringatan dan tidak melakukan tindakan mematikan karena memilih memberi kesempatan para anggota kelompok tersebut melarikan diri. Operasi ini digelar setelah sebelumnya beredar luas rekaman yang menunjukkan pembakaran fasilitas umum dan gedung sekolah di Yahukimo. Aksi itu, menurut aparat dan sejumlah sumber lokal, dilakukan oleh kelompok bersenjata pada 1 Januari. Video tersebut cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Akibat peristiwa itu, kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak terhenti sementara. Beberapa kendaraan milik warga juga mengalami kerusakan. Warga melaporkan meningkatnya rasa was-was akibat insiden yang terjadi berdekatan dengan momentum liburan akhir tahun. Menanggapi kondisi keamanan, Panglima Komando Habema, Maen Laki Avianto, menyampaikan bahwa aparat gabungan TNI Polri kini meningkatkan patroli dan penjagaan di sejumlah titik rawan. Masyarakat diminta tetap tenang, menghindari informasi provokatif di media sosial, serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Jafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang bertugas di Papua. Mereka menyebut bahwa dalam 2 bulan terakhir, setidaknya 6 lokasi basis OPM atau TPNPB berhasil direbut kembali aparat, 2 di Soanggama, 2 di Intan Jaya, dan 3 di Yahukimo. Menhan Jafri juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan prajurit agar dapat mengikuti perkembangan teknologi serta dinamika taktik kelompok bersenjata di lapangan. Di sisi lain, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens, Brigjen Polisi Faizal Ramadhani, mengungkapkan adanya peningkatan jumlah anak muda yang direkrut oleh KKB sepanjang tahun 2025. Diperkirakan sekitar 100 anak muda masuk ke jaringan kelompok bersenjata di Yahukimo. Hal ini dinilai sebagai salah satu faktor meningkatnya aksi kekerasan di wilayah tersebut. Sepanjang tahun 2025, sedikitnya 35 orang, baik warga sipil maupun aparat, meninggal dunia akibat serangan kelompok bersenjata di Yahukimo. Angka itu menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, menjadikan Yahukimo sebagai salah satu wilayah dengan tingkat gangguan keamanan tertinggi di Papua selama tahun 2025. Aparat keamanan menegaskan bahwa operasi penegakan hukum masih akan terus dilakukan untuk menjaga situasi kondusif serta memastikan layanan publik dapat kembali berjalan normal di wilayah Papua Pegunungan.